Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, di sini saya akan mereview materi tentang keamanan jaringan atau network security. Baik, langsung saja masuk. Materi yang pertama adalah enkripsi dan kriptografi. Enkripsi adalah proses penting dalam kriptografi yang mengubah pesan asli atau plain text menjadi kode-kode yang tidak dapat dimengerti. Untuk mengubah plain text menjadi ciphertext diperlukan algoritma yang dapat mengkodekan data yang diinginkan. Kemudian kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara menjaga keamanan data atau pesan saat dikirimkan sehingga tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan dan autentikasi pesan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan algoritma matematis yang mengubah data menjadi bentuk yang sulit dibaca dan dipahami. Contoh penggunaannya yaitu dalam transaksi melalui ATM, di mana PIN digunakan untuk menjaga kerahasiaan akses nasabah. Selain itu juga dalam transaksi e-commerce, enkripsi digunakan untuk memastikan keamanan informasi kartu kredit yang dikirim melalui internet. Cara kerja dasarnya yaitu melibatkan proses enkripsi dan dekripsi. Jadi dari awal informasi asli atau plain text dienkripsi menjadi ciphertext melalui algoritma enkripsi. Kemudian ciphertext dapat diubah kembali menjadi plain text menggunakan algoritma dekripsi. Kunci enkripsi merupakan informasi publik, sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia, sehingga yang bisa mengakseskan hanya orang-orang tertentu. Perkembangan kriptografi selalu berjalan seiring waktu dengan tujuan untuk menciptakan algoritma yang lebih baik dan sulit untuk dipecahkan oleh kriptanalis, sehingga pesan-pesan atau informasi bisa terjaga dengan aman. Kemudian materi selanjutnya yaitu firewall. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap software, hardware, ataupun sistem dengan tujuan untuk melindungi jaringan lokal dari akses yang tidak diinginkan atau berbahaya. Firewall dapat berupa pembatas atau barrier yang memperlambat penyebaran bahaya seperti api dalam kebakaran. Firewall memiliki tujuan untuk melindungi, menyaring, membatasi, dan menolak hubungan atau kegiatan dari segmen jaringan lokal dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Jenis-jenisnya yaitu personal firewall, selanjutnya network firewall, lalu tipe-tipe firewall, packet filtering router, kemudian circuit gateways, kemudian application gateways, dan yang terakhir hybrid firewall. Pemilihan jenis dan tipe firewall
tergantung pada kebutuhan keamanan jaringan dan lingkup penggunaan. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan tergantung pada kebutuhan spesifik dan tingkat keamanan yang diinginkan. Kemudian materi berikutnya, broken access control. Broken access control terjadi ketika seseorang bisa mengakses sumber daya atau informasi broken access control tadi terjadi ketika seseorang bisa mengakses sumber daya atau informasi pada aplikasi web tanpa izin atau bahkan melebihi izin yang seharusnya dimiliki. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya kesalahan pengaturan, validasi input yang kurang, penggunaan token atau sesi yang lemah. Oleh karena itu, perlu menerapkan mekanisme pengendalian akses yang baik dan efektif pada hal tersebut untuk mencegah terjadinya kerentanan akses yang terputus. Kemudian selanjutnya, keamanan sistem operasi. Sistem operasi adalah komponen penting dalam pengelolaan perangkat lunak komputer dan mengatur penggunaan sumber daya perangkat keras. Tugas sistem operasi adalah mengelola sumber daya komputer, yaitu mengatur penggunaan CPU, memori, disk, dan perangkat keras lainnya yang ada pada sistem komputer, dan menyediakan layanan pada pengguna atau disebut system calls untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan dan mengamankan sumber daya sistem komputer. Contohnya yaitu sistem operasi Windows yang dikembangkan oleh Microsoft adalah salah satu sistem operasi yang paling populer di dunia. Dengan menggunakan Windows, Anda dapat melakukan berbagai tugas sehari-hari seperti browsing, mengirim email, mengedit foto, mendengarkan musik, dan bermain game. Windows juga sering digunakan di lingkungan perkantoran karena menyediakan perangkat lunak produktivitas seperti kalender, pengolah kata, dan spreadsheet. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sistem keamanan Linux. Sistem operasi GNU atau Linux dapat menghadapi beberapa jenis serangan keamanan yang umum terjadi, antara lain serangan malware, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, kemudian serangan brute force, serangan buffer overflow, dan yang terakhir serangan privilege escalation. Untuk melindungi sistem operasi Linux dapat mengambil langkah-langkah berikut. Selalu perbarui sistem operasi dengan pembaruan keamanan terbaru. Aktifkan konfigurasi firewall untuk membatasi akses masuk yang tidak sah. Atur hak akses pengguna dengan bijaksana dan gunakan password yang kuat. Dan aktifkan atau batasi layanan yang tidak diperlukan pada sistem. Pantau dan analisis log sistem secara berkala untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Lakukan backup data secara rutin dan simpan di tempat yang aman. Tetapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk pengguna dan administrator sistem. Mengelola sistem operasi Linux memiliki tantangan dan kompleksitas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk selalu memperbarui pengetahuan keamanan, menggunakan alat keamanan yang tepat, dan mengikuti praktik terbaik dalam mengelola
keamanan sistem operasi Linux. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu IDS dan IPL. IDS adalah Intrusion Detection System, yaitu adalah sistem keamanan yang mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer. IDS memonitor dan menganalisis lalu lintas data pada jaringan untuk mencari tanda-tanda serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Berikan peringatan kepada administrator jaringan untuk mengambil tindakan yang sesuai. Untuk IPS yaitu Intrusion Prevention System, adalah teknologi keamanan yang lebih canggih dari IDS karena selain mendeteksi aktivitas mencurigakan, IPS juga dapat mencegah serangan dengan melakukan tindakan pencegahan yang telah diprogram sebelumnya. IPS dapat memblokir alamat IP dan menghentikan lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Jenis-jenis IDS meliputi host-based IDS, network-based IDS, signature-based IDS, anomaly-based IDS, dan heuristic-based IDS. Kemudian jenis-jenis IPS meliputi network-based IPS, host-based IPS, signature-based IPS, anomaly-based IPS, dan heuristic-based IPS. Kombinasi dari beberapa jenis IDS atau IPS dapat meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan serangan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless adalah upaya untuk mencegah akses tidak sah atau kerusakan pada komputer yang menggunakan jaringan wireless. Jaringan wireless menggunakan gelombang radio sebagai media transisi, namun masih rentan terhadap serangan seperti pencurian hak akses dan serangan DOS atau denial of service. Jenis-jenis serangannya antara lain serangan jamming atau denial of service, atau sering juga disebut DOS attack. Kemudian serangan pasif, serangan aktif, dan yang terakhir man in the middle attack. Kelemahan keamanan pada jaringan wireless yaitu kelemahan konfigurasi. Jadi penggunaan konfigurasi default pada perangkat jaringan wireless dan kurangnya pengaturan keamanan yang memadai dapat menjadi celah bagi serangan. Kemudian yang kedua, kelemahan enkripsi yang tidak memadai sehingga dapat membuat jaringan wireless mudah disusupi dan diretas oleh penyerang. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu virus komputer. Adalah program yang dapat melipat gandakan dirinya sendiri dan menyebarkan salinannya dengan cara menyisipkannya ke dalam dokumen atau program di komputer. Virus komputer dapat merusak komputer dengan menginfeksi dokumen dan atau data yang ada. Malware adalah singkatan dari malicious software, yang merupakan program berbahaya yang dikembangkan oleh pelaku kejahatan cyber. Tujuannya adalah mencuri data, merusak, atau menghapus komputer yang terinfeksi. Malware adalah istilah yang umum yang mencakup berbagai jenis program berbahaya. Jenis-jenis malware antara lain virus, worm, trojan, adware, ransomware, dan yang terakhir rootkit. Dampak serangan malware antara lain memperlambat sistem komputer, merusak data dan dokumen, menghambat akses ke sistem komputer,
mengubah data menjadi virus. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu sniffing adalah metode serangan yang memantau atau merekam lalu lintas data yang melintas dalam jaringan. Penyerang menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak untuk memantau dan mencuri data yang dikirim melalui jaringan tersebut. Oke. Ancaman dan dampak sniping dan session hijacking terhadap keamanan dan privasi. Yang pertama ada penyadapan data sensitif, yang kedua penyusupan sesi, yang ketiga pelanggaran privasi pengguna, yang keempat data reputasi dan kerugian keuangan. Jenis-jenis sniping atau sniffing pasif dan aktif. Jenis session hijacking juga passive session hijacking dan active session hijacking. Kita lanjut ke materi berikutnya, VPN dan remote secure access. Remote secure access adalah akses jarak jauh yang mana yang aman, yang memungkinkan pengguna mengakses jaringan pribadi dari lokasi yang jauh seperti kantor atau rumah. Tujuannya adalah untuk bekerja dari jarak jauh tanpa harus berada di kantor secara fisik. Lalu VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Pengguna dapat mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh dan mengirim dan menerima data melalui koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Jenis fungsi VPN dan remote secure access. VPN digunakan untuk meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet dengan menyembunyikan alamat IP dan enkripsi data yang dilewatkan. Kemudian remote secure access digunakan untuk menghubungkan pengguna dari jarak jauh ke jaringan perusahaan dengan aman dan terenkripsi, memungkinkan akses ke server, database, dan aplikasi dari semua lokasi eksternal. Lanjut ke materi berikutnya, web server dan mail security. Web server security adalah serangkaian langkah dan praktik keamanan yang diterapkan untuk melindungi web server dari ancaman dan serangan yang dapat merusak, mencuri data, atau mengganggu ketersediaan layanan. Ini melibatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan serangan lainnya. Mail server security adalah upaya untuk melindungi mail server dari ancaman dan serangan yang dapat mempengaruhi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan email yang dikirim dan diterima melalui server tersebut. Ini melibatkan perlindungan terhadap spam, serangan phishing, malware, serta ancaman privasi dan keamanan email. Oke. Langkah-langkah pencegahan web server dan langkah-langkah pencegahannya antara lain update rutin, kemudian firewall, enkripsi, pengolahan hak akses, validasi input pengguna, keamanan kredensial, log dan pemantauan keamanan, pembaruan keamanan, edukasi pengguna, backup data.
Lanjut ke materi berikutnya, penetration testing. Penetration testing adalah untuk mengidentifikasi dan mengevakuasi kerentanan dalam suatu sistem informasi dengan cara menstimulasikan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya adalah untuk menemukan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang dan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Penetration testing juga dikenal sebagai ethical hacking atau white hat hacking. Lalu vulnerability assessment adalah proses untuk mengidentifikasi, mengklarifikasikan dan mengevaluasi kerentanan yang ada dalam suatu sistem informasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi yang diperlukan untuk memperbaiki kerentanan tersebut. Manfaat penetration testing yaitu menemukan celah keamanan dan memperkirakan kerugian bisnis. Lanjut ke materi terakhir, yaitu network monitoring dan log analysis. Network monitoring dan log analysis adalah dua bidang penting dalam pengelolaan jaringan yang bertujuan untuk memastikan kinerja dan keamanan optimal. Network monitoring melibatkan pengumpulan dan analisis data di jaringan untuk memantau kinerja dan mengidentifikasi masalah, sedangkan log analisis melibatkan pemeriksaan log dan catatan aktivitas di jaringan untuk mengidentifikasi masalah atau ancaman keamanan. Terdapat berbagai macam jenisnya, yaitu Network Management System atau NMS, kemudian Intrusion Detection System IDS, kemudian Firewall Log Analysis, kemudian Log Analysis dan System Audit, kemudian yang terakhir Penetration Testing. Dengan kombinasi network monitoring dan log analisis, organisasi dapat menjaga kinerja dan keamanan jaringan dengan lebih efektif serta merespon masalah dan serangan dengan cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.